Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahanadiandini, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Angkatan 1, Kelompok 2, NDH 20, akan mempresentasikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Berikut adalah sub pokok bahasan yang akan saya paparkan pada presentasi ini. Yang pertama, identifikasi isu, menentukan isu, analisis dampak, dan yang terakhir adalah gagasan kreatif. Identifikasi isu yang pertama yaitu isu mengenai belum optimalnya sistem pemberian obat secara unit dose dispensing atau UDD di depo rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur. Fakta yang ditemukan adalah pemberian obat secara unit dose belum merata untuk semua ruangan perawatan di ruang rawat inap RSUD Sayang. Maka dampak yang dikhawatirkan terjadi adalah hal ini dapat beresiko terjadinya kesalahan minum obat sehingga efek terapi yang diinginkan tidak tercapai. Kemudian pihak yang terdampak jika isu ini dibiarkan adalah yaitu pasien yang sedang dirawat di ruang rawat inap RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Identifikasi isu yang kedua yaitu belum optimalnya pengendalian obat dan BMHP yang mendekati tanggal kadaluarsa di depo rawat jalan RSUD Sayang. Fakta yang ditemukan adalah penyimpanan obat masih berdasarkan metode penyimpanan alfabetis. Kemudian penyimpanan sesuai metode first in, first out belum dilakukan secara optimal. Maka dampak yang ditimbulkan jika hal tersebut dibiarkan adalah terjadinya penumpukan obat dan BMHP yang kadaluarsa karena tidak terkontrol dengan baik. Lalu, pihak yang terdampak atas isu tersebut adalah instalasi farmasi rumah sakit. Kenapa? Karena instalasi farmasi rumah sakit akan mengalami kerugian dari obat-obat dan BMHP yang menumpuk karena kadaluarsa. Isu yang ketiga adalah belum adanya konseling kepada pasien serta media edukasi informasi cara penggunaan obat untuk pasien rawat jalan Poliklinik RSUD Sayang. Fakta yang ditemukan yaitu pasien poli rawat jalan hanya diberikan informasi singkat seperti aturan minum obat yang tertera pada etiket obat tanpa disertai penjelasan atau edukasi dan konseling dari apoteker. Dampak yang terjadi jika hal tersebut diabaikan yaitu berpotensi menimbulkan masalah terkait obat seperti ketidakpatuhan dalam mengonsumsi obat, kesalahan dalam cara meminum obat, menimbulkan terjadinya reaksi yang tidak diinginkan sehingga efek terapi yang diinginkan tidak tercapai. Pihak yang terdampak jika isu ini tidak diselesaikan yaitu pasien, terutama pasien dengan kriteria yang wajib untuk mendapatkan konseling. Isu yang keempat adalah penyimpanan obat dan BMHP yang telah memasuki masa kadaluarsa di gudang instalasi farmasi RSUD Cianjur belum dilakukan dengan optimal. Fakta yang ditemukan adalah penataan obat dan BMHP belum optimal dikarenakan kekurangan tempat untuk penyimpanan semua obat dan BMHP. Dampak yang ditimbulkan yaitu dikhawatirkan akan membuat ruang gudang penuh dan dikhawatirkan tercampur dengan obat serta BMHP yang belum kadaluarsa. Pihak yang terdampak adalah tenaga teknik kefarmasian dan apoteker yang bertugas di gudang pelayanan instalasi farmasi rumah sakit RSUD Sayang. Lalu, isu yang selanjutnya adalah belum optimalnya pencatatan informasi obat yang diberikan kepada pasien di depo-depo pelayanan farmasi RSUD Sayang Cianjur. Fakta yang ditemukan adalah pasien hanya diberikan informasi obat secara singkat tanpa petugas mengisi daftar checklist apa saja informasi obat yang sudah diberikan secara detail. Dampak yang terjadi jika hal tersebut dibiarkan adalah dikhawatirkan informasi obat tidak tersampaikan dengan optimal
sehingga dikhawatirkan mengurangi pemahaman pasien tentang cara konsumsi obat yang benar. Pihak yang terdampak dari isu ini adalah tentunya pasien yang datang berobat di instalasi farmasi RSUD Sayang. Isu yang terakhir adalah belum optimalnya susunan penyimpanan obat dan BMHP pada rak penyimpanan di semua depo instalasi farmasi RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Fakta yang ditemukan adalah masih banyaknya obat yang belum tersusun secara alfabetis dikarenakan terjadinya kekurangan tempat penyimpanan. Dampak yang terjadi jika hal tersebut terus dibiarkan adalah akan terjadinya kesulitan saat mencari obat atau BMHP. Pihak yang terdampak adalah tenaga teknik kefarmasian bersama apoteker yang melakukan pelayanan. Setelah selesai mengumpulkan isu yang akan dianalisis, selanjutnya dilakukan penapisan untuk mengeliminasi isu. Untuk menentukan isu mana yang dipilih menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian pada kriteria, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Untuk kriteria aktual artinya adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kriteria problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segala solusinya secara komprehensif. Kriteria yang ketiga yaitu kehalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kriteria yang terakhir yaitu kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahannya. Setelah dilakukan pengumpulan isu, langkah selanjutnya adalah mengeliminasi isu menggunakan metode penapisan APKL. Setelah selesai dilakukan penilaian, maka disimpulkan terdapat 3 buah isu yang merupakan kriteria prioritas. Untuk selanjutnya ditentukan isu mana yang akan menjadi isu utama dengan menggunakan teknik penapisan USG. Berdasarkan hasil penapisan isu menggunakan metode APKL, hasilnya didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat. Untuk dilakukan penapisan kembali menggunakan teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Urgency sendiri yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti, serta seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Penapisan dengan teknik tapisan USG menggunakan kriteria atau skala dalam penilaian isu mana yang akan dibahas. Untuk selanjutnya dianalisis, kriteria atau skalanya adalah kriteria urgency, seriousness, and growth, kemudian skala dari 1 sampai dengan 5, di mana 1 urgensinya sangat tidak mendesak, seriousness tidak serius, growth-nya tidak akan memburuk, kemudian nilai 2 yang artinya kurang mendesak, kurang serius, dan kemungkinan kecil akan memburuk. Nilai yang ketiga yaitu cukup mendesak, cukup serius, dan kemungkinan cukup akan memburuk. Dan nomor 4 yaitu mendesak, serius, dan kemungkinan akan memburuk. Dan yang terakhir nilai 5 yaitu sangat mendesak, sangat serius, dan kemungkinan sangat besar akan memburuk. Dari hasil tapisan isu yang telah dilakukan dengan metode USG, telah didapatkan isu utama yang akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode Ishikawa atau biasa disebut dengan diagram fishbone. Isu yang terpilih adalah
Belum adanya konseling kepada pasien serta media edukasi informasi penggunaan obat yang belum optimal untuk pasien rawat jalan Poliklinik RSUD Sayang dengan jumlah penilaian tertinggi yaitu 15. Apa itu diagram fishbone? Diagram fishbone mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram berupaya juga memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Selanjutnya, untuk menganalisis isu inti yang telah saya temukan, setelah melewati tahapan tepisan isu, saya menggunakan diagram fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu tersebut. Terdapat 4 masalah yang saya temukan. Pertama, dari segi people, yaitu kurangnya jumlah SDM untuk melakukan konseling. Dan pasien belum paham mengenai konseling tersebut. Kemudian yang kedua adalah measurement, yaitu tidak adanya evaluasi lebih lanjut oleh atasan mengenai pelayanan kefarmasian. Dan yang ketiga adalah dari segi metode, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai konseling serta belum optimalnya penggunaan formulir konseling. Dan yang terakhir adalah material, merupakan masalah dari penyampaian informasi yang tidak optimal, serta media edukasi informasi penggunaan obat belum dilakukan secara optimal. Yang terakhir adalah gagasan kreatif yang diusulkan. Yang pertama, saya mengusulkan adanya atau melakukan konseling kepada pasien yang termasuk ke dalam kriteria pasien konseling. Kemudian yang kedua adalah membuat media informasi penggunaan obat semenarik mungkin dan yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga pasien yang mengikuti konseling. Dan yang terakhir adalah membuat formulir bukti telah dilaksanakannya konseling antara apoteker dengan pasien atau apoteker dengan keluarga pasien. Berikut adalah contoh beberapa media informasi yang menarik untuk diberikan kepada pasien saat dilakukan konseling. Sekian pemaparan saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.